Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dalam acara launching buku Membangun Strategi SDM Unggul dan Pemimpin yang Unggul, Leadership yang Unggul. Terima kasih Pak Kus yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Selamat milad Pak Kus. Sehat selalu Pak Kus. Amin. Saya menyapa juga teman-teman saya di sini, ada Kak Norma. Apa kabar Kak Norma sebagai pembicara juga? Kemudian senior saya Kak Dr. Abdi Hamdani, ini senior saya. Kemudian juga Kak Dr. Sri Mulyono, Kak Ismail, Kak Sukemi, Kak Antoni, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan diminta juga sebagai pembahas mengenai buku yang di-launching pada hari ini, di mana buku ini sudah bisa kita dapatkan di toko buku Gramedia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai leadership dalam secangkir kopi. Tadi ada yang chat saya, ini menarik nih leadership dalam secangkir kopi, karena saya penikmat kopi katanya. Di sini rata-rata pasti coffee lover ini, seperti Kak Bo ini coffee lover gitu, Kak Norma tuh coffee lover, apalagi Kak Abdi ini. Orang HR biasa coffee lover karena menghadapi karyawan yang udah pusing 7 keliling nih, apalagi kayak Kak Abdi itu, aduh dibilang enak aja HR tempat sampah. Setuju Kak, HR itu bukan tempat sampah sebenarnya. Izin saya share screen dulu pada pagi hari ini Kak Bowo. Oke, teman-teman sudah nampak semuanya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai leadership dalam secangkir kopi. Kalau kita berbicara dalam secangkir kopi, kopi itu ketemu di mana aja? Pasti ketemu di mana aja, ya kan? Kenapa saya gabungkan leadership dengan secangkir kopi? Pertama, nah ini kopi nih, ini dulu kan Norma, saya kasih ini dulu, nanti kita sama-sama ini, sama-sama ke Starbucks bareng, kita di Bogor aja, kita sama-sama di Bogor gitu. Ya, nah kopi itu ada di mana-mana tuh Pak Kus, pasti ada di mana-mana teman-teman semua ya, kita ketemu dimanapun ada kopi, ya kan? Kemudian juga orang bisa menikmati kopi. Kopi mau kopi tradisional, mau kopi western, dari manapun. Sekarang kita lihat semenjak adanya pandemi, itu yang namanya kafe itu banyak bener ya. Ada janji jiwa, kemudian juga sepenuh hati lah, jatuh hati, namanya unik semuanya. Tujuannya untuk branding. Nah jadi kita bisa nikmatin kopi itu di mana-mana. Kemudian juga kopi itu komersial. Harganya juga nggak mahal. Kopi kalau beli di warung kopi harga misalkan 5.000 udah dapat kopi. Tapi kalau beli di Starbucks Kak Norma, teman-teman, itu harga bisa 25.000. Ya kan? Nah, inilah kita melihat bahwa kopi ini sebenarnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Yang pasti kalau kopinya enak, itu membekas di bibir dan hati. Waduh. Kenapa kopi ini membekas di bibir dan hati? Karena racikannya itu enak. Ya kan, kopinya ini enak, oh kopi ini kurang gitu. Kalau Kak Abdi bilang, Kak Hendy jangan kasih saya kopi lipat. Apa itu kopi lipat? Saya bingung waktu itu. Kak Abdi bilang, kopi lipat itu kopi sasetan katanya kan. Kopi sasetan, kopi instan, ya kan. Itu nggak enak itu katanya. Mendingan enak benar-benar pure dari bubuk kopi. Nah kemudian juga kalau ketemu kopi yang racikannya enak, ini udah pasti kita nggak bisa melupakan. Orang pasti akan beli terus. Ada Starbucks, kemudian ada Jeko, ada beberapa kafe yang lainnya, semua yang namanya kopi pasti ada. Americano pasti ada, cappuccino pasti ada, semua pasti ada. Termasuk juga di warung-warung makan itu pasti ada kopi. Kopi tubruk tuh pasti ada gitu kan. Nah sekarang kaitannya sama leadership apa? Ya kan? Kalau kita berbicara mengenai kopi itu mudah ditemui. Ternyata leadership juga mudah ditemui. Seperti tadi Kak Abdi bilang, seorang leader itu dia harus menguasai semua aspek termasuk juga HR. Nah, di sini saya mengatakan bahwa konteksnya adalah leadership itu sama seperti secangkir kopi. Kita mudah temukan di mana-mana. Di perusahaan ada, di sekolahan ada, di organisasi ada, bahkan di lingkungan masyarakat, komunitas pun ada leadership itu. Jadi kopi itu sama seperti leadership itu sama seperti secangkir kopi, itu ada di mana-mana. Terus apakah leadership itu bisa dinikmati? Bisa dinikmati kalau seorang pemimpin dia memiliki leadership yang baik.
Manajer boleh banyak. Tadi Kak Abdi bilang ada 350 manajer yang disekolahkan untuk jadi coach. Sekarang pertanyaannya, itu manajer punya leadership atau enggak? Nggak semua manajer itu punya leadership, bahkan nggak semua direktur itu punya leadership. Tapi ketika seorang pemimpin yang ada di perusahaan atau di organisasi, mereka itu punya leadership, itu akan memberikan kesan sama timnya. Oh, itu orangnya oke. Itu orangnya ngayomi, ya kan? Itu orangnya bisa berbagi. Dia seorang problem solver. Nah, kalau kita berbicara mengenai leadership sama dengan secangkir kopi, sama juga semua orang bisa menikmati. Artinya semua tim itu bisa nikmati gaya kepemimpinannya. Bisa dibayangkan nih teman-teman ya, kalau kita ini deh, kita lihat di kantor kita atau di organisasi kita nggak suka sama atasan kita. Mohon maaf, kita nggak suka sama atasan kita. Ngelihat mobilnya aja udah stres berat gitu. Aduh, ada dia lagi gitu kan, datang kan. Nah, ini contoh saja sebenarnya kalau kita melihat ya, seorang leader itu yang dia tidak membekas di hati, tidak membekas di hati timnya. Gimana kalau seperti ini kan? Makanya di sini harus membekas di bibir dan di hati. Sulit dilupakan. Ketika kita melihat seorang pemimpin yang mungkin dia mendapatkan suatu posisi yang lebih tinggi lagi, kita nggak mau kehilangan atasan yang baik terhadap timnya, yang mampu mengayomi dengan timnya. Makanya saya bilang, leadership itu sama dengan secangkir kopi. Ya kan? Kak Bowo pengen kopi tubruk. Boleh Kak Bowo kopi tubruknya mau di mana? Mau di warteg, atau mau di restoran mahal, atau di hotel premium. Kalau Kak Bowo beli di warteg, 5.000 udah dapat Kak Bowo. Itu sampai tumpe-tumpe kalau orang Betawi bilang. Sampai tumpah-tumpah, minum di seruput. Tapi Kak Bowo kalau misalkan pergi ke ke restoran yang ada di Hotel Bintang 5, ya kan, seperti The Raffles Hotel, harganya nggak 5.000, harganya mungkin 55.000, mungkin 75.000. Minumnya juga ada aturannya. Nah, inilah yang disebut dengan kelas leadership juga. Seorang leader kalau dia nggak memiliki kemampuan dalam memimpin, sama aja dia akan membuat timnya itu menjadi berantakan. Nggak ada kesannya sama sekali. Saya pernah kok waktu itu saya kerja di BUMN, saya punya 2 direktur, 1 direktur utama, 1 direktur operasional. Direktur operasional kalau dia punya istilah sendiri loh, kalau ini di kantor itu. Kalau dia datang semua karyawan balik badan. Emang enak kayak begitu? Kan nggak enak. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai masalah leadership ini suatu hal yang nggak pernah habis selesai. Nggak pernah selesai. Seperti tadi Kak Abdi tadi punya program yang demikian bagusnya. Semua harus menjadi coach. Itu udah nggak sembarangan program seperti itu. Artinya apa? Artinya semua orang tuh harus menjadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar-benar dia merupakan seorang problem solver. Kenapa kalau harus menjadi problem solver? Banyak manajer yang bukan problem solver. Konteksnya seperti tadi Kak Abdi bilang, ada masalah, ya kan? Taruhlah ada masalah di timnya finance. Ada masalah di timnya finance, anak buahnya bermasalah. Apa jawabannya? Saya balikin nih ke HRD. Kak Abdi marah-marah itu, Kak Norma marah-marah, enak aja balikin. Atas gunanya atasan ngapain, kan begitu kan? Banyak terjadi. Karena kenapa? Mereka sama sekali nggak punya leadership ketika mereka memimpin dalam tim mereka. Makanya saya katakan bahwa leadership itu dalam secangkir kopi itu bisa ketemu di mana aja. Bisa ketemu di mana aja. Kak Bowo minum kopi apa yang paling enak? Gaya kepemimpinan apa yang paling enak? Apalagi sekarang sudah eranya VUCA. Anak muda semua. Nih kalau saya lihat nih Kak Norma nih, timnya ini tim milenial semua nih. Tim milenial semua, wah benar-benar luar biasa. Beda dengan industri lain yang multi generasi seperti Kak Abdi itu pasti multi generasi itu di situ. Beda juga cara ngadapinya. Anak-anak milenial nggak bisa dimarahin Kak Norma, bener nggak? Dimarahin dikit besok ngambek nggak masuk kantor. Mau ngomong apa? Kamu kenapa nggak masuk kantor? Ibu kan udah marahin saya. Saya kan udah bikin salah, Bu. Terus kamu kenapa ngambek? Ya berarti kalau salah saya nggak berhak Bu kerja di kantor. Apa nggak pusing sakit kepala kalau begitu? Anak-anak sekarang kan nggak bisa dimarahin. Nah, inilah konteksnya kalau kita berbicara, kita tuh harus bisa menjadi role model, ya kan? Begitu juga kalau kita minum kopi, beli kopi di situ.
Jangan beli kopi di tempat itu, karena itu pakai kopi lipat. Sasetan yang instan, beli di Indomaret juga bisa, beli di Alfamart juga bisa. Ya kan? Tapi kalau kopi yang benar-benar racikan dari biji kopi, taste-nya pasti beda. Rasanya pasti beda. Pasti beli feeling in the good food. Pasti seperti itu. Sama juga seorang pemimpin. Bagaimana dia meracik timnya, bagaimana dia memimpin timnya, bagaimana dia membangun timnya dengan baik. Mereka itu akan merasa apa? Akan merasa itu terdevelop. Mereka merasa diayomi. Nggak bisa sekarang anak-anak itu disuruh, kamu kerjakan ini, nggak bisa. Boro-boro suka ngerjain itu, anak-anak kita aja juga disuruh juga dia banyak melawannya, kok banyak protesnya. Itu kan zaman dulu, sekarang zamannya beda. Pasti kita digituin. Kalau kita nggak bisa masuk ke dunia mereka, nggak bakalan bisa kita akan memimpin. Itu konteksnya seperti itu. Makanya saya bilang bahwa dalam buku tersebut, di situ saya sebutkan bahwa kopi itu ketemu di mana aja. Begitupun juga seorang pemimpin. Semua orang bisa merasakan ketika pemimpin yang bagus, dia memiliki good leadership, timnya itu akan merasa apa? Merasa terdevelop. Oh, dia merasa nyaman kok. Seperti yang kita ketahui bersama, 80% karyawan resign itu karena kenapa? Karena atasan. 80% survei Gallup mengatakan bahwa 80% itu karyawan resign itu karena siapa? Karena atasan. Bukan karena lingkungan gitu loh. Karena atasan, kenapa kamu resign? Sebenarnya dia tuh sebel sama atasannya, kesel sama atasannya, bete sama atasannya. Kalau Kak Norma bilang suka julid itu atasannya, begitu Kak Norma. Bahasa sekarang tuh julid. Kamu nggak ngerti tuh julid itu. Sekarang suka ngejulitin, pusing, mendingan dia pindah ke tetangga sebelah. Nah, inilah yang terjadi. Daripada kita minum kopi harganya, rasanya nggak jelas, sudah harga mahal, kesel nggak? Ya kesel Kak Abdi. Kesel, mendingan kita pindah ke situ, itu kafe, kopinya enak. Walaupun harganya lebih mahal sedikit, tapi kita akan mendapatkan suatu taste. Begitu juga ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan. Standar yang diberikan oleh perusahaan dan juga strategi yang diberikan oleh atasan yang udah lebih demikian tingginya, tapi kita merasa terdevelop, mendingan kita ambil yang itu. Mendingan kita kerja keras, jungkir balik. Karena kenapa? Kita merasa dihargai. Kita merasa ini merupakan salah satu tempat kita untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan kita. Kita bisa lebih fokus karena pekerjaan kita dihargai. Sama juga kalau kita minum kopi. Kopi nggak enak, pindah ke tetangga sebelah, betul kan? Pasti begitu. Ada kafe yang baru, kita langsung ke kafe. Sekarang ini orang udah geser lagi, orang udah nggak nikmatin kopi. Nikmatin apa? Nikmatin pemandangannya. Banyak itu, dekat rumah Kak Norma tuh banyak tuh berdiri kafe-kafe baru. Bener nggak tuh Kak Norma? Ya, Kak Norma ngaku tuh bener tuh katanya tuh. Yang dilihat apa? Yang dijual apa? View. Nah, jadi kalau seorang leadership yang dijual apa? Visionnya yang dijual, visinya yang dijual, visinya ditawarkan. Itu. Tapi kalau misalkan kopinya udah mahal, nggak bakalan mau. Udah mahal, nggak enak, ya nggak deh. Terima kasih udah nyobain. Rasanya gimana? Ya gitu deh. Udah cukup aja sekali. Nah, disinilah konteksnya. Kenapa saya mengatakan bahwa leadership dalam secangkir kopi itu, ini adalah suatu hal yang sebenarnya kita mudah temui. Nggak hanya di perusahaan, nggak hanya di komunitas kita, nggak hanya di organisasi, di sekolahan, tapi di mana-mana kita ketemu. Ya kan, kita ketemu itu semuanya. Teman-teman di sini yang di lingkungan tempat tinggalnya ada RT, RW, ada pengurus. Oh, saya nggak suka sama RT itu kok. Kenapa? Nggak bisa ngomong RT-nya, RW-nya nggak bisa ngomong. Jadi nggak punya leadership. Kebetulan aja diminta sama warga jadi RT, RW, nggak ada yang mau jadi RT, RW. Tapi dia punya leadership atau enggak? Mimpin warga itu lebih jauh, lebih susah daripada mimpin anak buah loh. Mimpin warga itu lebih susah loh, Kak Bo, daripada mimpin anak buah. Anak buah nakal, bandel. Kita kasih SP, benar nggak? Tapi kalau warga yang nggak, saya nggak mau bayar IPL, kenapa? Pak Hendy mengusir saya, ya nggak bisa. Itulah bagaimana cara kita itu mengolah, cara kita itu membangun suatu kepemimpinan itu yang baik. Makanya dalam buku menjadi leadership yang unggul itu salah satunya adalah kita pun harus bisa melihat kondisi sekarang. Kondisi sekarang tuh nggak sama dengan kondisi yang dulu. Itulah diharapkan bahwa ada suatu perubahan yang harusnya dimiliki oleh seorang leader.
Makanya tadi saya bilang, ada anak buah ngeliatin mobil atasannya udah keringet dingin. Ya kan? Aduh, dia datang lagi, si bos itu datang. Ada tuh teman saya, kalau dia selalu konflik dulu sama atasannya. Ketika atasannya datang, udah langsung panas dingin. Selalu begitu. Saya sama, kenapa sih saya bilang itu? Si bos datang, iya biarin aja si bos datang, saya bilang. Ada masalah, saya bilang. Karena udah stres duluan gitu loh. Dipanggil bos, itu cuma 2 katanya. Kalau nggak naik gaji, kena SP. Kan kalau misalkan udah ada aura seperti itu kan nggak bagus. Aura negatif seperti itu nggak bagus. Bisa dikatakan itu sama sekali nggak membekas di hati. Ya kan? Sama sekali nggak membekas di hati. Dan juga itu orang udahlah model seperti itu kita udah nggak mau lagi lah. Nah, untuk itulah kalau kita mengatakan bahwa konsepnya terhadap leadership dalam secangkir kopi adalah sebenarnya hal yang sederhana itu adalah bagaimana cara kita itu bisa masuk ke dunia yang ada saat ini. Dunia boleh berganti teknologi terus, tapi tadi seperti Kak Abdi mengatakan digitalisasi sekarang merupakan suatu keharusan. Udah wajib orang harus paham terhadap digital. Apalagi sekarang dunia sudah menghadapi artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana sekarang teknologi menggeser semuanya. Beberapa posisi yang ada di perusahaan itu tergeser semuanya. Resepsionis, operator, semua tergeser dengan adanya teknologi. What's next kalau kita tidak menguasai semua bidang? Termasuk juga seorang leader, dia nggak bisa hanya menguasai satu bidang. Dia harus menguasai semua bidang. Supaya apa? Supaya apa yang diminta, apa yang ditanya oleh anak buahnya, oleh timnya, atau oleh pihak lain, dia tuh udah siap. Kak Bowo mau minta kopi apa? Ice Americano, ada Ice Americano. Mau minta apa? Cafe latte, ada cafe latte. Mau minta apa? Misalkan cappuccino, ada cappuccino. Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat modelnya leadernya begitu saja, atasannya begitu saja, dia nggak akan mendapatkan hal yang berbeda. Something different, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dia pasti akan terjebak dalam kondisi dan situasi yang sama. Makanya sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalkan leadership itu bisa dibawakan dengan baik, bisa dilakukan dengan baik, itu akan membekas di hati timnya. Akan membekas tidak hanya di timnya. Semua orang pasti akan merasakan sesuatu yang positif, kan enak. Mendapatkan sesuatu yang positif dan kita juga merasa dihargai. Jangan sampai nanti kita akan merasa ditakuti. Banyak tuh orang-orang yang, saya manajer kamu anak buah, berarti saya punya kuasa. Apa lu, kan seperti itu. Banyak seperti itu. Karena kenapa? Fungsi seorang manajer, dia harus bisa mengelola timnya itu dengan baik. Tapi kalau nggak punya leadership, mohon maaf, Anda tidak lebih dari seorang bos. Anda tidak lebih dari seorang bos. Kalau bos itu kan tukang perintah. Tapi seorang leader kan bukan tukang perintah. Nah, ini kita mesti pahami. Makanya dalam tulisan ini saya coba membedah, saya coba mengolah bahwa sebenarnya leadership itu sama seperti secangkir kopi itu yang pasti akan ditemui di mana-mana. Semua orang bisa merasakan komersil itu membekas di hati kita. Gaya kepemimpinan, bagaimana memimpin tim, bagaimana membangun komunikasinya, dan melakukan development itu dengan baik. Sebenarnya ini yang kita harus dapatkan gitu loh. Nah, sekarang kalau kita melihat misalkan transformasi kepemimpinan, ada 4 hal: agent of change, risk taker, believe in people, dan visioner. Ada nggak di seorang pemimpin itu 4 hal ini? 4 hal ini dulu deh sebelum kemana-mana. Ada suatu perubahan, dia bisa memimpin nggak terhadap perubahan itu? Sekarang eranya era VUCA 4.0, human society sudah 5.0. Ada teman saya bilang, yang bener aja Pak, VUCA aja kita belum siap, tiba-tiba human society udah 5.0, mau nggak mau, siap nggak siap, Anda harus siap. Apalagi sejak pandemi ini kita dipaksa, teman-teman, untuk mengetahui teknologi. Dulu sebelum ada pandemi ini, kita nggak tahu apa yang disebut dengan webinar. Padahal webinar itu udah lama. Kita nggak tahu apa itu disebut Zoom. Padahal Zoom itu udah lama. Ya kan? Hal-hal semacam ini, leaderlah yang harus memimpin perubahan tersebut. Dia harus bisa mempengaruhi timnya, kan begitu sebenarnya. Satu hal yang paling penting sebenarnya, seorang pemimpin harus menjadi seorang risk taker. Bukan seorang follower, bukan safety player. Ada 2 hal yang suka saya perhatikan. Ada 2 tipe kepemimpinan, satu risk taker, satu safety player.
udahlah Pak Hendy, ikutin arus aja deh, nggak usah ini, nggak usah apa, nggak usah ngelawan. Bukan ngelawan. Ada resiko yang mesti diambil, makanya kita menjadi seorang manajer, karena kenapa? Di situ ada risiko jabatan. Bagaimana mungkin ada seorang manajer, Anda nggak mau ngambil risiko? Yang seperti tadi Kak Abdi bilang, semua masalah lempar aja ke HR, karena dia nggak mau ngambil risiko manajer seperti itu. Nggak mau dia ambil risiko seperti itu. Cari aman gitu kan, yang jelas jangan saya deh. Finger point jangan ada di saya, tunjuk aja orang lain, cari kambing hitam. Kan itu yang sekali-kali terjadi. Kemudian kalau misalkan apa yang menjadi seorang pemimpin, dia harus juga trust terhadap timnya, harus believe terhadap timnya. Kamu bisa nggak? Selalu begitu. Udah kalau nggak bisa, kamu ikutin cara saya udah buktikan. Itu kan pemimpin aristokrat seperti itu kan. Ikutin gaya saya udah lakukan. Udah, kamu nggak usah bikin gaya baru lagi, nggak usah bikin cara baru lagi. Tapi kalau seorang pemimpin yang benar, ya kamu udah tahu kan kamu udah tahu kan apa yang harus kamu kerjakan, bagaimana cara kamu mengerjakan, dan ketika ada masalah, kamu datang ke atasan, bukan kamu bawa masalah, tapi kamu datang ke atasan, kamu bawa masalah, kamu bawa solusi. Itu lebih nice, itu lebih bagus. Atasan itu bukan cuma nyelesain sebuah permasalahan. Kapan dia memikir strategik ya kalau seperti itu terus? Alangkah baiknya seorang tim, seorang anak buah, dia datang ke atasan, dia bawa solusinya. Supaya apa? Supaya orang tuh belajar menjadi problem solver. Dan juga seorang pemimpin juga harus memiliki pemikiran yang visioner jauh ke depan. Bukan berarti seorang manajer itu pengalaman menjadi seorang manajer, kan suka begitu kan, 5 tahun menjadi seorang manajer, bukan berarti dia itu cakap loh menjadi seorang pemimpin, bukan. Bisa jadi dia hanya sebatas memiliki pengalaman sebagai manajer, pengalaman kerja, tapi bukan menguasai leadership-nya. Banyak nggak? Banyak. Berapa persen yang ada di perusahaan kita, Bapak Ibu? Berapa persen yang berada di organisasi kita mengenai masalah pemimpin yang seperti ini? 60%, 40%, sedikit. Karena kenapa? Karena mereka tuh hanya sebatas kerja, ngikutin apa kata atasan. Udah atasan ini udah diikutin. Sama aja kalau misalkan anak buah salah, siapa yang salah duluan? Atasannya. Kalau anak buah saya berarti atasannya mesti ditegur. Karena kenapa? Dia nggak bisa melakukan monitoring sama evaluasi. Bagaimana mungkin seorang atasan kalau dia nggak bisa memimpin, kalau dia nggak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sama anak buah? Kan begitu sebenarnya. Nah, untuk itulah kalau kita berbicara masalah leadership, itu suatu hal yang nggak pernah selesai. Suatu hal yang nggak pernah selesai, dan itu selalu ramai dibicarakan. Itu saja, Kak Bo, kupasan tentang saya, tentang sedikit tulisan saya di buku tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-temannya semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.